Halo, aku Keisha dengan NIM belakang 068 dari kelas Humas B. Aku akan membahas mengenai peristiwa tuntutan kenaikan upah layak oleh buruh kepada pemerintah yang tiap tahun selalu terjadi. Apa yang melatar belakangi terjadinya peristiwa ini? Jadi, dilansir dari tempo.com pada tanggal 24 Oktober 2024, Partai Buruh bersama sejumlah serikat pekerja melakukan aksi unjuk rasa di depan patung kuda Monumen Nasional Jakarta dengan membawa dua tuntutan, yakni kenaikan upah sebesar 8 hingga 10% dan juga penghapusan peraturan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Ini adalah unjuk rasa awal dan kemungkinan saja dilakukan lagi pada tanggal 25 hingga 31 Oktober 2024 dengan aksi mogok nasional dan dilakukan di seluruh Indonesia apabila pemerintah tidak mendengarkan tuntutan mereka. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa pada 5 tahun terakhir buruh tidak mendapatkan kenaikan upah layak dari pemerintah. Sedangkan selama 3 tahun pertama di 5 tahun itu ada kenaikan barang di harga barang sebesar 3%. Jadi itu mengapa buruh melakukan aksi untuk menuntut kenaikan upah layak untuk mereka. Nah, di sini yang berkonflik adalah pemerintah dan juga buruh. Dan saya kali ini akan menjadi orang di antara pihak-pihak yang berkonflik atau sebagai negosiator dan strategi serta tahapan yang saya pilih dalam memanajemen konflik dari peristiwa ini adalah negosiasi, dan saya akan menggunakan teori negosiasi integratif atau win-win negotiation yang dikemukakan oleh Fisher, Uray, dan juga Patton dalam buku mereka yakni Getting to Yes tahun 1981, di mana negosiasi ini berfokus pada pengambilan keputusan yang menguntungkan kedua belah pihak lewat kerjasama dan juga saling memahami satu sama lain di semua pihak. Tidak ada pihak yang merasa berat sebelah. Nah, di sini sebagai negosiator saya akan memberikan ruang komunikasi formal untuk buruh dan juga pemerintah dalam membahas tuntutan dari buruh dan juga argumen dari pemerintah. Dan di sini saya perlu untuk bisa memahami kedua sisi dari mereka yang berkonflik, yaitu buruh dan juga pemerintah. Nah, saya akan memberikan fasilitas untuk komunikasi terbuka dan juga berorientasi pada masalah dan tidak akan memihak pada salah satu pihak yang berkonflik saja. Dan di sini saya juga akan membantu kedua pihak untuk memahami sudut pandang dari masing-masing dan juga menemukan solusi yang lebih kreatif. Bisa saja seperti kenaikan upah yang terjangkau bagi pemerintah tetapi juga tetap bisa memenuhi kebutuhan bagi para buruh begitu. Nah, di proses ini juga tidak hanya menyampaikan permintaan buruh tapi juga argumen pemerintah serta bekerja untuk menciptakan pemahaman tentang kebutuhan yang mendasar untuk dapat menjadi titik temu dari antara kedua belah pihak, di mana ini dapat disimpulkan bahwa sebenarnya konflik ini bisa saja dimanajemen dengan baik lewat negosiasi apabila kedua belah pihak bisa saling memahami kebutuhan dan keinginan satu sama lain serta bagaimana keadaan mereka di saat berkonflik seperti itu. Nah, itu tadi adalah penjelasan saya mengenai peristiwa tuntutan kenaikan upah layak oleh buruh kepada pemerintah yang setiap tahun selalu terjadi dengan menggunakan negosiasi sebagai pemilihan untuk manajemen konflik. Semoga video ini dapat bermanfaat dan bisa memenuhi nilai saya untuk UAS manajemen konflik dan bisa dapat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.